untuk akhirat itu dan dia orang beriman. Lalu apa balasan atas orang seperti ini? Mereka itulah orang-orang yang Allah terima amal perbuatannya. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى أن عطاء أهل الدنيا وعطاء أهل الآخرة إنما هو منه سبحانه وتعالى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidup semata untuk dunia dan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidup untuk akhirat, semua itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setiap dari orang yang ingin dunia dan ingin akhirat, masing-masing Allah berikan pemberian dari sisinya. Dan tiadalah pemberian Allah itu bisa ditolak. Kemajuan yang kita lihat sekarang dalam kehidupan atau keduniaan orang-orang kafir, dari mana mereka dapatkan? Semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh orang-orang kafir, dari mana mereka dapatkan? Itu juga pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perkara yang baru yang dicapai oleh orang-orang kafir, dari mana datang semua itu? Semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang Islam terkadang terkena fitnah daripada apa yang mereka lihat terhadap pemberian Allah kepada orang-orang kafir. Sehingga karena dia tertipu orang Islam, dia mengira bahwa apa yang dicapai oleh orang-orang kafir itu adalah usaha mereka sendiri. Sehingga karena dia berpikiran seperti itu, dia beranggapan Islam ini agama terbelakang. Dan dia melihat apa yang dimiliki oleh orang kafir itu dengan Masya Allah, kebanggaan. Hal-hal perasaan, prasangka seperti ini kita minta kepada Allah perlindungan darinya, karena bisa jadi perasaan, prasangka seperti ini membuat orang itu keluar dari agama Islam. قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر قبل أن يصل إلينا هذا العجب. Agar kita tidak takjub dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita bagaimana cara menghadapinya sebelum nikmat itu didapati oleh orang. Akhbarana wa qala kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, semua baik orang yang hidup untuk dunia ataupun untuk akhirat, orang kafir dan orang Islam itu apa yang mereka capai semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadalah pemberian Allah itu bisa dihindari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar memperhatikan perbedaan antara hidup ini dengan hidup yang lain. Allah firmankan, perhatikanlah oleh kamu bagaimana kami mengangkat ini dan merendahkan itu. Apakah kalian tidak terheran-heran, tidak takjub kepada kehendak Allah yang mengangkat ini dan merendahkan yang itu? Ataukah kita hanya tertipu dengan pemandangan dunia yang kita lihat di dunia ini? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan yang lebih afdal, lebih besar daripada ini. Allah Subhanahu wa taala walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, jelaskan bahwa sungguh akhirat itu lebih besar, lebih afdal, lebih utama daripada dunia.
Ini pemberian yang lebih banyak dan yang lebih sedikit yang Allah berikan kepada ahli dunia ini. Apa semua itu? هل هو زينة لنا أم زينة لهذه الدنيا؟ Apakah semua itu perhiasan bagi kita kah atau bagi dunia? ما هي الإجابة؟ Apa jawabannya? Kamu nanya. الجمال الذي في الدنيا نراه وننبهر به هل هو جمال لنا أم جمال للدنيا؟ Keindahan perhiasan yang kita lihat di dunia itu milik kita ataukah perhiasan untuk dunia? خصوصا الطالبات التحفيظ. Nah, khusus bagi para santri yang ngambil bagian tahfidz. لأن هذا من مجالكم. Karena ini bagian pelajaran kalian. Nah, beliau nanya, ya. Beliau nanya, nanti jawabannya. جعل الله سبحانه وتعالى مظاهر الجمال في الدنيا لأجل الدنيا وليس لأجلنا. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala macam perhiasan di dunia itu untuk menghiasi dunia, bukan untuk kita. ما هو الدليل؟ Apa dalilnya? الدليل نقرأه كل أسبوع Dalilnya sering kita baca setiap kali dalam seminggu. في سورة الكهف. Ada dalam surat Al-Kahfi. قال الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وليس لكم. Dalilnya ada dalam surat Al-Kahfi. Allah firmankan, sesungguhnya kami menjadikan perhiasan di atas permukaan bumi itu perhiasan untuk dunia, untuk bumi itu, bukan untuk kita. لكن ما علاقتنا بهذه الزينة؟ Tapi apa hubungan kita dengan perhiasan semua itu? لنبلوكم أيكم أحسن عملا. Semua itu semata untuk menguji kita, mencoba kita agar Allah tahu siapa di antara kita orang yang paling baik amal perbuatannya. من الذي سيغتر بالدنيا ومن الذي سيطمع فيما عند الله في الآخرة. Siapakah yang tergoda, tertipu dengan perhiasan yang ada di hadapan dia, dan siapakah yang tertarik dengan Allah Subhanahu wa ثم taala. أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن في ذلك الزمن الذي نزل فيه عن أمور تأتي في آخر الزمان من مظاهر الدنيا. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara dalam ayat itu pada saat turunnya Al-Qur'an tentang Nabi, tentang perhiasan dunia yang datang pada masa yang akan datang. قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga apabila dunia ini sudah keluar segala macam perhiasannya. في ذلك الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات كان الناس يركبون المواصلات على البعير والحمير والحيوانات. Yang kita tahu nih, zaman turunnya Al-Quran itu kendaraan yang kita kendari itu onta, keledai, kuda. ما كانت هناك طرق معبدة. Belum ada aspal-aspal yang indah, yang bagus yang kita lihat. وما كان هناك جوال وإنترنت. Di arah telepon masa itu. وما كانت هناك بيوت 3 أدوار. Dan tidak ada juga rumah yang sampai 3 tingkat. يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. Sehingga, namun Allah mengatakan sehingga akan datang masa di mana segala macam bentuk perhiasan dunia ini keluar. Kita lihat. وظن أهلها. Akan tetapi orang yang membuat dunia itu mengira, عندما ينسبون العطاء لأنفسهم. ketika mereka mengira bahwa semua itu hasil dari upaya mereka sendiri, ظن أهلها أنهم قادرون عليها. mereka kira bahwa mereka lah yang mendapatkan semua itu. مثل ما نرى اليوم. Seperti apa yang kita lihat sekarang. في بعض دول العالم وصلوا إلى التطور الكبير. Yang kita lihat di sebahagian negara di dunia ini, mereka sudah sampai kepada kemajuan yang luar biasa. ووصلوا إلى الطغيان. خليكم معي. Akan tetapi karena pemberian Allah kepada mereka yang begitu maju, mereka mengira bahwa itu adalah usaha mereka, bukan pemberian Allah. لا تنشغلوا بالداخل والخارج. Beliau harap kita tawajuh kepada apa yang beliau sampaikan, jangan perhatikan hal lain gitu. طالب العلم لا ينشغل إلا بمصدر التلقي. Seorang santri itu tidak akan sibuk kecuali dengan apa yang sedang dia dengarkan. إذا أراد أن يستفيد. Itu pun kalau dia mau ingin mendapatkan manfaat dari apa yang didengarkan. والإنسان كلما تلفت في الداخل والخارج معناه أن قلبه ليس عاما.
Dan seseorang itu kalau matanya melihat sana sini, itu artinya hatinya nggak sama kita. وبعضهم عندما ينظر للتلفزيون Seperti saat kita menonton TV, في برنامج يحبه ada program acara yang kita sedang suka-sukai, لا يشعر بمن حوله يدخل ويخرج، أليس كذلك؟ sampai kita tidak nyadar siapa yang masuk ke tempat kita. أليس كذلك؟ Bukankah begitu? Mana? لماذا؟ Kenapa? لأن قلبه معلق بهذا. Karena hatinya sedang nyambung dengan apa yang dia tonton. لكن لما يكون القلب غير معلق يلتفت لكل داخل وخارج. Akan tetapi ketika apa yang dilihat itu sinetron nggak dia sukai, maka matanya nengok sana sini. وأنا لا أستطيع أن أتكلم وأرى المستمعين ملتفتين لشيء آخر. Nah, beliau mengatakan beliau tidak konsen dalam berbicara kalau yang mendengarkan itu matanya lihat sana sini. تعلموا دائما لا تنشغلوا بالداخلين والخارجين في المجلس. Belajarlah selalu saat dalam majelis itu jangan kita noleh sana sini. اهتم بالمكان الذي تسمع منه المعلومة. Perhatikan tempat tujuan di mana sumber ilmu yang kita dengarkan. Siap. Siap. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. Jadi ketika orang-orang kafir itu mencapai kemajuan yang begitu besar, masalahnya mereka lupa bahwa itu pemberian Allah, sehingga mereka mengira mereka sanggup menguasai semua itu. عندما ينسبون ما وصلوا إليه إلى أنفسهم. Ketika mereka menisbatkan apa yang mereka capai kepada diri mereka, وإلى قدرتهم. kepada kemampuan mereka, وإلى ذكائهم وعقولهم. dan kepada kecerdasan otak dan akal mereka. قال الله سبحانه وتعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. Maka Allah firmankan, kami datangkan kepada mereka perintah kami, maka semua yang mereka dapatkan saat itu kami jadikan hancur semua seolah-olah belum pernah ada. ما مثاله؟ Apa contohnya? سمعتوا تسونامي؟ Antum pernah dengar tentang tsunami? 5 دقائق. 5 menit saja kata beliau. ما هي آثاره؟ Apa efek daripada tsunami itu? أثره حتى إلى اليمن. Masya Allah, dampaknya bahkan sampai kiamat. وصل إلى اليمن Sampai kiamat. في 5 دقائق. Hanya dalam waktu 5 menit saja. الله قادر أن يقلب الكون في لحظة. Allah berkuasa mampu merubah dunia itu hanya dalam saat saja. ما أراد منا أن نغتر بالدنيا. Allah tidak ingin kita tertipu dengan dunia yang kita capai. أراد منا حتى لو رأينا مظهر من مظاهر الجمال فيها أن ننسبه إليه. Allah menginginkan daripada kita sejauh apapun usaha yang kita hasilkan, Allah ingin kita nisbatkan semua itu pemberian daripada Allah. ولا يعرف هذا إلا المؤمن. Yang tahu masalah ini, yang sadar masalah ini itu hanya orang beriman saja. يعرف أن كل شيء يتحرك في الحياة إنما هو من الله. Dia menyadari bahwa tidak ada satu benda pun yang bergerak di dunia ini kecuali atas izin daripada Allah. لذلك أراد منا أن نسلك في الحياة الدنيا لأجل الآخرة وليس للدنيا. Oleh karena itu Allah menginginkan daripada orang-orang beriman ini agar hidup di dunia untuk akhirat, bukan untuk dunia. وجاءنا في الحديث القدسي عنه سبحانه وتعالى. Disebutkan dalam hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala, في حق من أراد الدنيا وفي حق من أراد الدين. yaitu bagi orang-orang yang menginginkan dunia dan bagi orang-orang yang menginginkan akhirat. خاطب الله سبحانه وتعالى الدنيا. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dunia, قال لها يا دنيا من خدمني فاخدميه. wahai dunia, firman Allah, siapa yang berkhidmat kepadaku, yaitu pada agama kepada Allah, maka berkhidmatlah kamu kepadanya. ومن خدمك فاستخدميه. Tapi sebaliknya, siapa yang berkhidmat kepadamu, wahai dunia, maka perbudaklah dia. وكل شيء في الدنيا مقسوم لن يزيد الإنسان فيه شيء. Padahal semua yang kita dapat di dunia itu sudah dibagi oleh Allah, tidak akan kurang dan tidak akan lebih. جاء في الحديث القدسي. Disebutkan dalam hadis qudsi, قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك إن رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. Allah firmankan dalam hadis qudsi, wahai hambaku,
sekiranya kamu ridha dengan apa yang aku berikan kepadamu, maka aku akan tenangkan dirimu, tidak sibukkan dirimu dengan dunia, dan kamu menjadi orang yang tercinta di sisiku. وإن لم ترضى بما قسمته لك. Tapi jika kamu tidak menerima, tidak ridha dengan apa yang kuberikan kepadamu, بعض الناس ليس راض عن حاله sebahagian orang tidak ridha, tidak menerima keadaannya. وساخط على ربه. Dia gedek kepada Allah Ta'ala. قال وإن لم ترضى بما قسمته لك. Maka Allah firmankan, dan sekiranya kamu tidak ridha dengan pemberianku, فوعزتي وجلالي. maka Allah bersumpah demi kemuliaanku, firman Allah. الله يقسم. Allah bersumpah. ولا يحتاج أن يقسم سبحانه وتعالى. Padahal sebenarnya Allah untuk membuktikan kehendaknya tidak perlu bersumpah. لكن حتى يؤكد لنا أن هذا الخبر حق. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah itu supaya betul-betul kita meyakini apa yang Allah firmankan. وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا. Maka kalau orang itu tidak menerima apa yang Allah berikan, maka Allah bersumpah Allah akan jadikan orang itu tunduk patuh jadi budak dunia. تركض فيها ركض الوحوش في البر. Itu kita akan mencari dunia, firman Allah, seperti seekor binatang yang merebut mangsanya. ولا يكون لك منها إلا ما قسمت لك. Akan tetapi kamu juga enggak akan mendapatkan dunia itu kecuali apa yang aku tentukan. وكنت عندي مذموما. Dan masalah besarnya kamu akan menjadi orang yang tidak aku cintai di sisiku, firman Allah. جاء في الحديث القدسي الآخر. Disebutkan dalam hadis qudsi yang lain, من شغله ذكري. siapa yang sibuk dengan mengingatku, عن ذكر مسألته أي عن ذكر حاجته. saking sibuknya untuk mengingat Allah sampai dia lupa meminta hajatnya kepada Allah. أعطيته أكثر مما أعطي السائلين. Aku akan berikan kepada orang seperti ini lebih banyak daripada apa yang aku berikan kepada orang yang berdoa. عندما ينشغل العبد بأعمال الدين عن أعمال الدنيا. Ketika seseorang hamba itu sibuk dengan urusan dunia sehingga terbengkalai, sibuk dengan urusan agama sehingga terbengkalai urusan dunianya, يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يريد وفوق ما يريد. maka Allah akan berikan dia apa yang ia inginkan, bahkan lebih daripada apa yang ia inginkan. يعطيه الدين الذي أراده ويعطيه الدنيا التي تركها. Allah akan berikan dia agama yang dia cari, dan Allah akan berikan dia juga dunia yang ia tinggalkan. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يتعرف على هذا الأمر؟ Nah, bagaimana cara kita bisa sampai kepada keadaan derajat seperti ini? من خلال العلم والتعليم. Itu semua bisa kita capai dengan ilmu dan belajar. أنتم من قبل الفجر شغلكم الله بالذكر. Allah. Kita semua ini, antum semua, kata beliau, Allah sibukkan antum semua ini dari sebelum subuh lagi dengan sibuk mengingat Allah Subhanahu wa هذه Ta'ala. نعمة أم نقمة؟ Ini nikmat atau musibah? لكن بعضكم يتمنى أن لو كان على الفراش. Tapi sebagian kita itu masya Allah ingin coba dek bangun onek je ngorok kena nih. Menyante dong kena. Ada sebagian merasa bahwa tidur itu lebih enak. أليس كذلك؟ Bukankah begitu? بعض الناس قد ينظر أن الطالب الذي ليس في المعهد أفضل منهم. Bahkan sebagian orang mengira bahwa santri yang di luar pondok itu lebih afdal daripada yang di dalam. لأنه يسهر كما يشاء وينام كما يشاء. Karena orang seperti ini itu waktunya tidak teratur. Kira-kira melek tidam ya tidam, kira-kira melek bangun ya bangun. وأنت محكوم بتراتيب النوم وتراتيب الاستيقاظ. Sedangkan antum di pondok ini tidur bangun di bawah pantauan pakai أليس atur. كذلك؟ Bukankah begitu? هناك بعض الناس في أماكن الخير ولا يجد الخير. Ada sebahagian orang itu dia berada di tempat kebaikan, lagu dan mau kebaikan. وهناك أناس في أماكن ليس فيها خير ومكتوب من أهل الخير. Tapi ada orang yang duduk tidak di tempat baik kebaikan, tapi dia ditulis oleh Allah mendapatkan kebaikan. كيف؟ Itu bagaimana? من يقول؟ Siapa yang bisa menjawab? حتى أدفع النعاس من بعضكم. Supaya ngantuk itu terhilang dengan pertanyaan. النائم سأسأله. Jadi saya dong saya ketuaan.
النائم سأسأله. Yang tidur ini akan ditanyai, akan diberikan pertanyaan. ليس إحراجا ولكن استيقاظا. Bukan untuk membuat dia malu, tapi supaya dia yantabih, memperhatikan, tidak tidur. من يجيبني كيف؟ Saya menjawab. Nabi jawabannya, orang yang ada di tempat kebaikan tapi tidak dapat kebaikan. Sebaliknya orang berada di tempat yang tidak baik tapi dia mendapatkan kebaikan. Siapakah itu? Beri jawaban, kata beliau. أنا سأعطيكم حديث هو قاعدة لهذا الأمر. Beliau ingin memberikan kita satu hadis yang sebagai kaidah dalam urusan ini, dalam hal ini. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معناه. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang kurang lebih maknanya, رب رجل آتاه الله مالا فسلطه في الخير. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan seseorang itu harta yang banyak, lalu dia menggunakan harta itu dalam kebaikan. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولكن كان يقول في نفسه لو آتاني الله مالا لفعلت فيه كما فعل فلان. Arab dengan lain, ya, Allah tidak memberikan dia harta, tapi dia mengatakan, ya Allah, sekiranya Engkau memberikan aku harta seperti dia, maka aku akan gunakan juga pemberian itu seperti apa yang dia lakukan. Ini yang pertama, yang diberikan harta itu dia bersedekah, sedangkan yang kedua hanya keinginan dan niat saja, nggak ada harta untuk disedekahkan. Dia hanya punya niat saja. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam fahum fil khairi sawa'un. Allah, Nabi sabdakan kedua-duanya itu dalam kebaikan, dalam pahala sama. Wa rubba rajulin ataahu Allahu malan fasallatahu fi syarr. Ada seorang laki-laki yang Allah berikan dia harta, lalu tapi dia gunakan hartanya untuk keburukan. ورجل لم يؤته الله مالا وقال في نفسه لو آتاني الله مالا لفعلت فيه كما فعل فلان من الشر. Laki-laki yang lain mengatakan, seandainya aku memiliki harta seperti orang ini, maka aku juga akan menggunakan hartaku untuk keburukan. الأول أنفق مالا في الشر والثاني ليس له مال وإنما أنفق نية في الشر. Yang pertama dia menginfakkan hartanya untuk keburukan, yang satu ini dia mendoi harta tapi ada niat dia untuk menginfakkan harta kalau dia punya untuk keburukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahum fil wizri sawa. Apa Nabi mengatakan kedua-duanya dalam dosa itu sama. Fi ba'd al-tullab fil ma'had yatamanna an law yakuna mithla fulan alladhi fi syara'. Sebahagian santri di pondok itu berangan-angan supaya dia menjadi seperti kawannya di jalanan. Ada betul. Ini seperti itu. Wa hunaka unas aulad fi syara' yatamanna an yadkhul al-ma'had wa la yastati'. Tapi sebahagian orang yang di luar, yang di jalanan dan tidak ada kemampuan, dia berangan-angan bisa menjadi seperti kita dalam pondok. Yatamanna an yakun ma'akum fi hadha al-makan wa la yastati'. Dia berangan-angan bisa setiap hari bisa bersama kita di tempat ini. Yuqsam lahu min al-khair kama yuqsam lakum. Maka dia ini mendapatkan kebaikan pahala seperti yang dibagikan untuk kalian. Fala yakun al-insan fi amakin al-khair wa yatamanna 'adam al-khair. Maka jangan sampai kita itu dikehendaki oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah ada di tempat seperti ini, tapi angan-angan kita ingin menjadi orang seperti di luar. Allah Subhanahu wa ta'ala 'indama yun'im 'ala al-'abd yurid min al-'abd an yashkura an-ni'mah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika Allah memberikan seorang hamba itu sebuah nikmat, Allah ingin agar hamba itu mensyukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Mensyukuri itu bermacam-macam cara. Yang pertama, seseorang itu mesti memahami bentuk nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia sadar, dia menyadari bahwa ia sedang diberi nikmat oleh Allah. Ketika dia menyadari di akhir malam, dia bangun lalu dia mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia sadar bahwa dia sedang diberikan nikmat oleh Allah.
Ketika dia menyadari bahwa dia ada di saf-saf orang yang sholat subuh dengan berjamaah, dia menyadari dia sedang dipilih oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah. عندما يرى نفسه في مجلس الذكر مع أول ساعات الصباح يعلم أنه في نعمة. Ketika dia menyadari bahwa dia di pagi-pagi hari bahkan termasuk santri yang paling awal sudah ada di tempat sholat, maka dia sadar dia sedang diberikan nikmat oleh Allah. عندما يرى نفسه في مجلس العلم حاضرا يعلم أنه في نعمة. Ketika dia mendapatkan dirinya betul-betul hadir dengan diri, jiwa dan raganya dalam majelis ilmu, dia juga menyadari, menghayati, merenungi bahwa dia sedang dalam nikmat كم Allah. سنعدد من النعم؟ Kalau begitu, berapa nikmat yang mesti kita hitung? هذا ما ظهر منها وما خفي كان أعظم. Ini nikmat-nikmat yang baru kelihatan saja yang beliau sebutkan, itu masih banyak lagi nikmat yang tidak kelihatan. العبد لا يستطيع أن يؤدي الشكر ما لم يعرف النعمة. Seorang hamba itu tidak akan mungkin bisa mensyukuri nikmat yang gak dia lihat. فعندما يعرف فقد بدأ في أول الشكر. Maka ketika kita tahu bentuk nikmat itu, maka ini adalah level tingkat syukur yang pertama. ثم تمام الشكر أن يصرف هذه النعمة فيما أراده الله. Nah, kemudian selanjutnya kesempurnaan syukur itu adalah kita memberikan hak-hak daripada setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. يقول العلماء الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه في طاعة الله أو لما خلق له. Para ulama mengatakan syukur itu adalah kita menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah. Dalam apa tujuan Allah menciptakan nikmat itu. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن الشاكرين على النعم من العباد قليل. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang benar-benar bisa mensyukuri nikmat Allah itu jumlahnya sedikit. قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, sedikit sekali dari hambaku yang benar-benar bisa bersyukur. إذا شكر العبد ربه لماذا وعده الله؟ Kalau seorang hamba bersyukur kepada Allah, napi janji Allah kepadanya. لا جواب. Jawab. نايمين. كم الوعد؟ واحد ولا اثنين؟ Janjinya satu apa dua? من أدى الشكر بماذا وعده الله؟ Siapa yang bisa mensyukuri nikmat Allah, apa janji yang Allah berikan بوعد واحد أو kepadanya? أكثر من ذلك. Janji Allah kepada dia itu satu kah atau lebih? Ziyadah. ما هي الزيادة؟ Apa tambahannya? Apa lebihnya? ما هو الأول ما هو الزيادة؟ Apa yang pertama lalu apa yang selebihnya? وعده الله بأكثر من وعد. تمام. ما هو؟ Allah berikan janji lebih daripada satu. Apa saja lebih dari satu? الآية واحدة. لئن شكرتم كم فيها وعد؟ Ayatnya itu saja. Itu kalau kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti aku tambah nikmatnya untuk kalian. Ayatnya satu, tapi jawabannya berapa? Balasannya berapa? لئن شكرتم لأزيدنكم هنا. Tentang ayat ini. كم الوعد من الله على الشكر؟ Berapa janji Allah, balasan Allah kepada orang yang bersyukur? Kathir. هذا الآية لئن شكرتم لأزيدنكم. Bisa lebih ini kan? أين الأكثر من واحد؟ Mana yang lebih dari satu? من الآية Dari الكريمة. ayat itu sendiri. كم الوعد من الله؟ كم عدد؟ Berapa janji Allah dalam ayat ini saja kata beliau. Nah, beliau ingin kita berpikir. إذا شكر العبد الله على نعمة واحدة
أبقى الله هذه النعمة. لا جميل تمام. وعد الله سبحانه وتعالى الشاكر بوعدين. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang bersyukur itu dengan dua لكن janji. الآية فيها وعد واحد. Sedangkan dalam ayat ini ada satu janji فإن saja. شكرتم لأزيدنكم. Kalau kamu bersyukur, Allah pasti akan tambah. الثاني بقاء النعمة. Nah, yang kedua itu kekalnya nikmat dalam diri orang yang bersyukur. لأن الزيادة تقتضي بقاء الأصل. Karena tambahan nikmat itu memahamkan kita bahwa asal nikmat itu masih ada. فبقاء النعمة وعدم زوالها نعمة. Maka kekalnya nikmat dalam diri juga itu nikmat. والزيادة منها نعمة أخرى. Dan tambahan dari Allah atas bersyukur juga nikmat yang lain. Paham ya? لذلك كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا الخلاصة كله هذا الكلام؟ Maka bagaimana cara kita bisa mendapatkan semua itu? من خلال العلم. Semua bisa kita dapat hanya dengan ilmu. لذلك كان أول أمر نزل في القرآن الكريم الأمر بالعلم. Oleh karena itu, perintah yang pertama yang Allah turunkan dalam Al-Quran adalah perintah untuk menuntut ilmu. مع أن الإيمان هو أهم الأعمال. Padahal iman itu adalah amal yang paling penting. ومع أن الصلاة هي عمود الدين. Padahal sholat itu adalah tiang agama. لكن لم يكن أول أمر أقيموا الصلاة وليس أول أمر فاعلم أنه لا إله إلا الله. Akan tetapi Allah tidak memerintahkan kita pertama kali untuk sholat ataupun untuk mencari iman. ولكن كان الأمر اقرأ. Akan tetapi perintah pertama bacalah, tuntutlah ilmu. لماذا؟ Kenapa? لأن بالقراءة يستطيع الإنسان أن يتعرف على كل ذلك. Karena dengan kita belajar, dengan ilmu kita bisa mencapai semua itu. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Semoga kata beliau apa yang beliau sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. إذا كان هناك مجال للأسئلة يا شيخنا لا بأس. Kalau ada yang mau ditanyakan, sila ditanyakan. Jangan takut, beliau gak akan bilang kamu nanya. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini kembali berada dalam nikmat yang luar biasa seperti apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa harus memang kita terus merasa di dalam hati kita bahwa kita sedang berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali kita sadar, penting sekali kita rasakan, ya, kita insaf di dalam hati kita bahwa kita ini sedang berada di nikmat yang luar biasa. Ini yang beliau sampaikan tadi itu, bahwa orang itu harus sadar, mengetahui dirinya sedang dalam keadaan diberikan nikmat. Ada satu catatan penting yang jarang disampaikan itu, tapi beliau sampaikan tadi, bahwasanya jangan sampai dia tidak merasa dirinya dalam kenikmatan sehingga dia merasa nikmat itu ada di luar pondok ini. Ini catatan luar biasa, ini yang harus kita sadari. Karena kata beliau, ada di antara kelompok orang yang sedang berada di dalam kebaikan, sedang di dalam pondok, tapi dia berangan-angan seperti dia menjadi orang yang di luar pondok, padahal dia sedang berada dalam nikmat, kebaikan, tapi kok dia mau seperti orang yang di luar pondok, yang di jalan-jalan sana, yang tidur semaunya, yang makan semaunya. Itu kata beliau luar biasa sekali. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang di luar sana ingin seperti kalian seperti ini di dalam kenikmatan, bahwa sesungguhnya mereka itu dapat pahala. Walaupun mereka tidak mondok, tetapi mereka dapat pahala mondok. Jangan sampai kita mondok tetapi dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Karena ingin seperti orang-orang yang di luar, yang tidak mondok, yang tidak sholat, yang sholat semaunya, yang tidur semaunya, yang makan semaunya. Akhirnya apa yang terjadi? Kata beliau tadi, mereka itu dapat dosa, sama dosanya seperti orang yang di luar. Na'udzubillah. Maka sadari betul, yang sah,
bahwa kita sedang berada di dalam nikmat Allah, dan bagaimana nikmat Allah ini ya kita jadikan ya bahwa perbuatan-perbuatan kita ini, waktu kita ini kita gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali tadi faedah-faedah yang sudah beliau sampaikan. Kira-kira santri ada yang perlu dipertanyakan? Maksud beliau memberikan kita kesempatan untuk bertanya apa saja di dalam benak kalian, ya, yang tadi setelah mendengar apa yang Syekh sampaikan, ternyata ini ada pertanyaan di dalam hati saya, tapi belum ada kesempatan. Nah sekarang alhamdulillah beliau berkenan di dalam waktu beliau yang barokah ini, ya beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya. Silakan pada para santri untuk memberikan pertanyaan, jangan malu, ya. Apa saja yang ada di benak kalian yang perlu ditanyakan, silakan. Baik Bani, mungkin Bani duluan, baru Banat. Silakan. 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 Gimana cara kita istiqomah di dalam kebaikan? Kaifa? Kaifiyatu istiqamatil abdi fi fi'lil khairat. أولا الرغبة في الاستقامة كان يريد هذا أولا إرادة الاستقامة. Pertanyaannya, meritaan tagar kebal istiqomah. Jawabannya pertama, kita mesti memiliki keinginan untuk istiqomah. بعض الناس لا يريد Sebagian orang nggak mau gitu, keinginan aja nggak mau. ولا يكفي مجرد الإرادة بل الصدق للإرادة. Nah setelah ada keinginan tuh nggak cukup sebatas keinginan tuh mesti sungguh-sungguh. والمثل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Contohnya kata beliau, Nabi sabdakan, saya minta dan terus meminta kepada Allah dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh untuk meninggal mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat orang mati syahid walaupun dia meninggal di atas tempat dia. يدخل فيه كل شيء. من سأل الله الاستقامة بصدق، من سأل الله اليقين بصدق، من سأل الله التوكل بصدق بلغه الله منازل تلك المنازل. Masuk dalam hadis ini semua macam keinginan untuk istiqomah, keinginan untuk yakin yang benar dan lain-lainnya. Kalau istiqomah diminta kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan sampaikan dia kepada keinginan. ثم لابد من الشيخ مستعد. Yang terus selanjutnya mesti kita memiliki seorang syekh yang membimbing kita. الإنسان لا يستطيع أن يستقيم على الخير بغير موجه. Kita tidak mungkin bisa istiqomah atas satu kebaikan tanpa ada yang mengarahkan الله kita. عندما أمرنا بالتقوى دلنا على سبيل ذلك. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa, Allah juga memerintahkan kita jalan untuk menuju takwa. قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقط. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Apakah hanya sampai situ ayatnya? وكونوا مع الصادقين. Tapi Allah firmankan, dan selalulah kamu bersama orang-orang yang jujur. اتقوا الله دلالة على الطريق. Perintah bertakwa itu adalah petunjuk jalan. كونوا مع الصادقين الدلالة على الرفيق. Dan kalimat wa kunu ma'as shadiqin itu bukti tanda perintah untuk mencari teman. ثم الأمر الثالث الصبر على ما يريد. Kemudian yang selanjutnya adalah bersabar dalam mencapai apa yang diinginkan. ليس الأمر بالسهولة. Ini bukan perkara mudah. إذا كانت أمور الدنيا ليست سهلة ويصبر عليها الإنسان حتى ينالها.
Kalau saja dalam urusan dunia itu tidak mudah didapat, tapi orang itu bersabar untuk mendapatkannya. أمور الدين أشرف من أمور الدنيا وتحتاج إلى صبر كذلك بل من باب أولى. Urusan agama itu jauh lebih mulia daripada urusan dunia, maka tentu lebih memerlukan kesabaran yang lebih banyak. كيف الصبر على هذا؟ Bagaimana cara kita bersabar untuk جاء في mencapai الحديث itu? القدسي Disebutkan dalam hadis kursi, قال الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, tiadalah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada ia mendekatkan dirinya dengan mengerjakan apa yang aku wajibkan kepada صبر mereka. على أداء الفرائض. Pertama, sabar untuk melakukan menjalankan perintah-perintah yang fardu. الفرائض ليس فيها كلام وليس فيها مناقشة. Perintah amalan-amalan yang wajib ini tidak perlu dibahas lagi. وهي أحب الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله. Itu adalah amalan yang paling Allah cintai jika seorang hamba mendekatkan diri ثم kepada بعد Allah الفرائض dengannya. Kemudian setelah mengerjakan yang fardu, تأتي النوافل. kita melakukan hal-hal yang sunnah. كيف النوافل؟ يصلي بعضها ويترك بعضها. Bagaimana maksudnya itu yang sunnah? Apakah cukup dengan kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah? يوم يؤديها ويوم يخليها. Hari ini kita kerjakan, besok tidak kita kerjakan lagi. يصل باستقامة. Apakah ini namanya istiqomah? قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. Allah firmankan wala yazal, terus. Setelah yang fardu itu terus kita kerjakan, tidak ada bolong-bolongnya. Kita mengerjakan yang sunnah. يعني مستمر في أداء النوافل والمسارعة إليها. Terus kita senantiasa menjaga hal-hal yang sunnah, bahkan segera kita mengerjakannya. إلى متى؟ كم مسافة الطريق؟ إلى متى؟ Sampai kapan kita mesti seperti ini? هذه المسافة تعتمد على حال العبد في العبادة. Nah, jarak ini bergantung kepada kekuatan kehadiran hati kita berhubungan dengan Allah. كلما كان يتعامل مع العبادة بحضور قصرت له الطريق. Setiap kali hadir hati kita saat kita beribadah, maka jarak dengan istiqomah selalu semakin dekat. كلما تعامل مع العبادة بصورة العبادة طال عليه الطريق. Ketika ibadah kita hanya sebatas gambaran luar saja, hati kita tidak hadir, maka jalannya semakin panjang. من الصحابة من وصل إلى نهاية الطريق في سنة. Di antara para sahabat sebagai contoh ada yang sampai ke tujuannya dalam ibadah itu hanya dalam setahun وهو saja. لا زال شاب صغير عهد. Padahal dia masih سيدنا حارثة kecil seperti Sayyidina Harithah. هذا من الأنصار. Ini sahabat dari kalangan Ansar. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان عمره 16. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, saat itu Harithah ini baru berumur 16 tahun. فكان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. Harithah ini menghadiri majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, يسمع القرآن. mendengarkan bacaan Al-Quran. يسعى إلى تطبيق ما يدعى إليه. Dia berusaha mengamalkan apa yang ia dengarkan حتى انقضت سنة. sampai 1 tahun berlalu. بعد سنة في يوم من الأيام يدخل سيدنا حارثة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح. Setelah berlalu 1 tahun, suatu pagi Harithah ini masuk ke majelis Nabi Shallallahu Alaihi فيرى Wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم على وجه حارثة أنوار. Maka Nabi melihat dari pancaran wajah Harithah ini cahaya. من الذي يراها؟ Siapa yang melihatnya? رسول الله. Nabi yang melihat cahaya itu. وهو لا زال عمره 17 سنة. Padahal ini sahabat baru berumur 16 tahun. سأله النبي صلى الله عليه وسلم Maka Nabi bertanya kepada sahabat ini, كيف أصبحت يا حارثة؟ bagaimana kabar kamu pagi ini wahai Harithah? قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. Maka Harithah mengatakan, ya Rasulullah, sungguh pagi ini aku benar-benar beriman kepada من يقدر Allah. يقول هذا الكلام اليوم؟ Nah, siapa di antara kita yang sanggup mengatakan, ya Syekh, pagi ini saya benar-benar beriman kepada Allah. أصبحت مؤمنا حقا. Pagi ini saya benar-benar beriman. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حارثة إن لكل حق حقيقة دليل. ما هي حقيقة إيمانك؟ Maka Nabi mengatakan, hai Harithah, ungkapan itu ada buktinya. Apa bukti dari apa yang kamu ucapkan?
النبي صلى الله عليه وسلم لا يتهم وهو يعرف، لكن أراد أن يبين لمن بعده. Nabi tidak menuduhnya, tapi Nabi ingin mendapatkan penjelasan dari Harithah supaya orang datang setelah Nabi itu tahu. شوف أول شيء ذكره سيدنا حارثة. Dengarkan baik-baik apa hal yang pertama yang disebutkan oleh Harithah. قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا. Maka Harithah mengatakan, ya Rasulullah, sungguh diriku itu sudah tidak menginginkan apapun dari dunia. كلام تكلمنا عليه أول. Ini yang kita bahasnya kembali kepada yang pertama tadi. طيب ما مقدار العزوف هذا؟ Maka beliau tanyakan, kira-kira bagaimana ukuran tidak ada ta'alluq hati ke dunia itu? استوى عندي كبرها وترابها، الذهب والتراب سواء. Maka Harithah mengatakan, ya Rasulullah, di mata tiang, di hati tiang, menurut tiang emas kaki tanah no paden. كيف أنه الذهب والتراب سواء؟ Bagaimana? Apakah sama emas dengan tanah? ها؟ روبية ودولار سواء؟ Ikhtalif. هذا عندما ليس لها قيمة، الذهب والتراب سواء. Nah, ini di pandangan Harithah itu tanah dengan emas itu sama saja, tidak ada harganya. من وصل إلى هذا؟ Nah, siapa di antara kita yang sudah sampai kepada كم kedudukan المسافة؟ tersebut? سنة واحدة. Nah, itu beliau capai itu hanya dalam 1 tahun saja. قبل سنة كان من المشركين، وبعد سنة صار من أهل حقيقة الإيمان. Sebelum 1 tahun sebelum Nabi hijrah dia belum Islam, tapi setahun setelah Nabi SAW hijrah itu maka dia termasuk orang-orang yang benar-benar kuat كيف iman. وصل إلى هذا؟ Bagaimana dia sampai seperti ini? قال يا رسول الله أضمأت نهاري وأسهرت ليلي. Maka Harithah menjelaskan bagaimana caranya, ya Rasulullah, tiang senantiasa puasa di siang hari dan senantiasa bangun di malam hari. النهار بالصيام والليل بالقيام. Siang hari berpuasa, malam hari beribadah. نحن النهار بالمكان والليل بالسهر والنوم. Kita siangnya banyak makan, malam ya lelah tidur. فغير استقامة. Kita mau istiqomah. أضمأت نهاري وأسهرت ليلي. Harithah mengatakan, siang hari aku selalu berpuasa dan malam hari aku selalu beribadah. طيب ما هو الحال اللي وصلت إليه؟ Lalu apa Nabi namanya itu keadaan yang dia sampai kepadanya? قال وكأني بعرش ربي بارجة. Asbab ibadah yang sedemikian istiqomahnya, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah aku melihat dengan jelas arasy Allah أنا Subhanahu كأني wa أرى taala. العرش أمامي. Seolah-olah arasy itu depan matanya. يسموه هذا في الإحسان مقام المشاهدة. Ini dinamakan dalam ilmu tasawuf, ilmu ihsan adalah maqam, itu musyahadah, أن تعبد الله كأنك تراه. yaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. كأني بعرش ربي بارزة. Harithah mengatakan, sungguh pagi-pagi ini aku benar-benar nampak depan mataku seolah-olah arasy Allah itu nampak. وكأني بأهل الجنة في الجنة ينعمون وبأهل النار في النار يعذبون. Dan seolah-olah aku melihat, kata Harithah, ini sekarang ahli syurga sedang mendapatkan nikmat, ahli neraka sedang disiksa oleh Allah. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام المحرم ضرب على صدره. Ketika Nabi mendengarkan daripada ucapan Harithah ini, maka Nabi menekuk dada pada هذه Harithah. شهادة من النبي محمد. Ini adalah kesaksian, ijazah dari Nabi Sallallahu Alaihi كف من Wasallam. هذه؟ Ini tangan siapa yang menyentuh dada Harithah? كف رسول الله. Tangan mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. شاب نور الله قلبه. Engkau adalah seorang pemuda yang Allah berikan cahaya ما hatinya. هو المطلوب؟ Apa yang diinginkan? عرفت فالزم. Ini tahu aja, tahu anjing, tahu berat. Nah, kalau kamu udah sampai begini, istiqomahlah. التزم استمر. Terus, jangan sampai putus-putus. هذا كله جواب حقك. Ini semua jawaban dari pertanyaan tadi. أول صدق الإرادة. Pertama, sungguh-sungguh dalam keinginan itu. ثم الأستاذ والشيخ. Yang kedua, ada guru yang membimbing. ثم الصبر على الطاعة. Kemudian sabar dalam menjalankan ketaatan. يأتي الاستقامة إن شاء الله. Baru kita bisa istiqomah. إيش يقول صاحب الزبد؟ Apa kata penyusun kitab Zuhad? وكن من الإيمان في مزيد. Dan selalulah kamu dalam iman dalam keadaan bertambah. وفي صفاء القلب ذا تجديد.
dan dalam kejernihan hati senantiasa كيف terbaharui. الإيمان في مزيد والقلب صفاء؟ Bagaimana cara iman bertambah, hati selalu jernih? بكثرة الصلاة والطاعة. Dengan banyak sholat dan ولا ketaatan. يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. Terus nantiasa seorang hamba itu setelah melakukan yang fardu, dia menjalankan yang sunnah. قال الله سبحانه وتعالى حتى أحبه. Sampai-sampai nanti setelah istiqomah itu selalu mengamalkan yang sunnah selepas fardu, jawaban Allah, maka aku akan mencintai. فإذا أحببته Kalau Allah sudah cinta, كنت سمعه الذي يسمع به maka Allah akan menjadi pendengaran yang ia mendengarkan الذي dengannya, يبصر به dan pandangan yang ia melihat dengannya, يده التي يبطش بها dan tangan yang ia memegang dengannya, رجله التي يمشي بها dan kaki yang ia melangkah dengannya. ولئن سألني لأعطينه Maka kalau dia meminta kepadaku, pasti aku ولئن berikannya. استعاذني لأعيذنه. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindungi. بمعنى أن الله يبعد عنه المعاصي. Artinya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjauhkan dia dari bermacam وليس maksiat. يبعده عن المعاصي. Bukan menjauhkan dia dari maksiat. في فرق بين الاثنين. Perbedaan antara Allah jauhkan maksiat darinya dan Allah menjauhkannya dari maksiat. هناك عباد يبعدهم الله عن المعاصي. Ada orang-orang yang Allah jauhkan dia dari maksiat. وهناك عباد يبعد الله عنهم المعاصي. Ada juga hamba-hamba yang Allah jauhkan maksiat darinya. هذا الذي في الحديث يبعد الله عنهم المعاصي. Ini yang di hadis ini adalah masuk dalam golongan Allah jauhkan maksiat darinya. ما شاهدوا في القرآن؟ Apa buktinya dalam Al-Quran? أن الله يبعد المعاصي عنه ولا يبعده عن المعاصي. Allah jauhkan dia dari maksiat, bukan maksiat yang Allah قال jauhkan الله dari. سبحانه وتعالى في سورة سيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, demikianlah cara kami menjauhkan dari dia itu bermacam-macam قال الله kemaksiatan. سبحانه وتعالى كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء. Allah tidak mengatakan, tidak firmankan demikian cara kami menjauhkan dia dari maksiat. لماذا؟ Kenapa? إنه من عبادنا المخلصين Karena dia termasuk hamba-hamba yang Allah selamatkan, وليس المخلصين. bukan hamba-hamba yang ikhlas. المخلصين عظيم والمخلصين أعظم. Mukhlis itu orang yang sampai derajat ikhlas itu besar, tapi yang mukhlas itu yang diselamatkan lebih besar lagi. المخلص مريد والمخلص مراد. Mukhlis itu adalah tingkatan murid yang sedang dalam proses beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Mukhlas adalah tujuan. المريد هو الذي يريد. Murid itu yang sedang dalam proses. المراد هو الذي يريده الله. Sedangkan al-murad itu apa yang Allah kehendaki pada orang itu. مثل الأنبياء Seperti para nabi, هذا مراد. mereka adalah tujuan. ذلك الأولياء Itu juga kewalian, مراد. itu adalah tujuan. لكن نحن مريد. Tapi kita masih dalam murid, dalam نريد proses. الخير، نريد الإحسان، نريد الفضل. Ingin dapatkan kebaikan, ingin dapatkan ini, ingin dapatkan itu. نعم. Paham insyaallah ya? الله أعلم. Allahu a'lam. Iya,
Alhamdulillah. Cukup sudah ya? Masya Allah. Ada pertanyaan lagi? Banyak ini, tapi ini malu nih. Ya? Oleh karena itu alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini Masya Allah begitu banyak ya hikmah-hikmah yang sudah kita bersama-sama terima dari beliau. Itu bukan hanya dicatat, itu bukan hanya diilmukan, tapi yang penting bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita sampai kepada tujuan ya kita diciptakan oleh Allah sebagaimana yang beliau sampaikan. Intinya hidup ini bagaimana kita menjadi ya orang-orang yang terus istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berniat yang baik-baik. Terus kata beliau tadi, masih ingat ya, berniat yang baik. Maka orang yang berniat yang baik sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Maka jangan sampai niat kita ini nyeleweng dari apa yang disampaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus membersamai para ulama, orang-orang saleh ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabun, al-mukhlasun, kata beliau tadi, orang-orang yang memang ya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dekat dengannya. Bukan yang ingin dekat, tapi memang Allah sendiri inginkan mereka itu menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan diri dari ahlul fadli, daripada orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus membersamai mereka, insyaallah kita akan membersamai mereka ulama-ulama kita ini, termasuk beliau ini, huna wa hunak, kata beliau tadi ya, baik di sini maupun nanti di surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau akan istirahat ya, kita cukupkan seperti air ini di dalam gelas. Ini sebenarnya beliau ini lautan ilmu ini, tapi gelas kita yang terlalu kecil ini ya, gelas kita yang terlalu kecil. Nanti kalau diberikan air yang seperti lautan itu, nanti banyak yang apa? Banyak yang ya melimpah dan kemana-mana nanti. Nah oleh karena itu beliau paham kondisi kita ini orang ajam ini, kondisi kita ini sedikit, kita punya gelas ini. Oleh karena itu beliau ya lautan ilmu, tetapi yang sedikit ini bagaimana kita amalkan. Tapi itu sebenarnya sudah banyak sekali. Saya lihat tadi itu sudah banyak yang melimpah sudah. Maka nanti tugas kita bagaimana yang sudah melimpah ini kita angkat lagi, kemudian kita minum, ya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa kita amalkan dan keberkahan untuk kita semua. Dan kita doakan beliau juga selalu panjang umur. Kita doakan beliau ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi beliau cerita kemarin pernah beliau sakit di bagian dalam. Kita doakan dengan niat mudah-mudahan semua ya apa yang menjadi penyakit yang Allah berikan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau terbebas untuk selalu membimbing kita, membimbing umat Islam di mana saja berada ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga beliau di mana saja berada juga diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga di mana saja beliau berada dan dimanapun keluarga beliau berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keberkahan ilmu beliau mengalir kepada kita semua, dan semoga kita membersamai beliau sampai di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Demikian dalam kesempatan ini, semoga apa yang disampaikan sekali lagi terus
kita amalkan dan bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allahumma fiqul hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.